Bayangin ya, sebuah pemerintahan bisa tumbang bukan lewat pemilu, bukan juga kudeta militer, tapi lewat amarah rakyat muda yang tumpah di jalanan. Inilah yang baru saja terjadi di Nepal. Pejabat-pejabat mereka bukan cuma dikritik, tapi sampai diarak, bahkan digulingkan dalam sekejap. Pertanyaannya, kok bisa secepat itu? Dan apa pelajaran yang harus kita ambil, terutama di Indonesia? Yuk kita bedah bareng, kasih paham lur. Tanggal 4 September 2025, pemerintah Nepal mutusin buat ngeblokir 26 platform media sosial. Dari Facebook, YouTube, WhatsApp, X, Twitter, sampai Reddit. Alasannya, karena platform itu dianggap nggak daftar ke pemerintah. Tapi buat rakyat, terutama Gen Z, medsos itu bukan cuma buat hiburan. Itu tempat mereka kerja, belajar, bahkan nyuarain pendapat. Bayangin kalau tiba-tiba semua diputus. Ya jelas ngambuk lah, karena mungkin mereka pakai bukan hanya untuk komunikasi. Bagi masyarakat Nepal, pemblokiran itu bukan tentang izin yang belum dipenuhi oleh platformnya, tapi merupakan upaya pemerintah untuk membungkam kritik publik terhadap pemerintahnya. Karena di sana banyak sekali kalangan muda, khususnya Gen Z, yang memang spill kehidupan menyimpang dari para pejabat dan keluarganya. Bisa dikatakan bahwa di sana para pejabat dan keluarganya hidup tanpa empati. Ketika rakyat lagi susah, harga naik, lapangan kerja sempit, mereka dan anak-anaknya malah sibuk flexing. Istilah anak pejabat flexing ini mereka sebut dengan Nepo Kids. Upload foto jalan-jalan mewah ke luar negeri, pamar gaya hidup sultan di medsosnya. Ibaratnya gini, kamu punya utang, ditagih sama orang yang kamu pinjemin duit. Terus kamu jawab, lagi diusahin ya bro. Tapi beberapa hari kemudian, orang itu lihat kamu posting story liburan ke Eropa, makan fine dining. Gimana coba rasanya? Ya marah lah. Itu juga yang dirasain rakyat Nepal. Inilah mengapa demo di Nepal itu tidak bisa disebutkan demo gara-gara pemblokiran e-sosmed, tapi jauh lebih dalam yaitu demo melawan korupsi. Kronologi demonya kayak gimana? Mulai tanggal 5 September, mahasiswa dan anak muda langsung turun ke jalan. Menurut beberapa sumber, awalnya protes sebagai aksi damai diorganisir oleh LSM dan anak muda. Tapi mungkin karena keresahannya sama, banyak pula anak muda yang bergabung. Suasananya makin panas. Tanggal 8 September, demo pecah jadi bentrokan. Polisi nembakin gas air mata, semprotan air, peluru karet, bahkan peluru tajam. Apa? Peluru tajam? Ini juga yang membuat beberapa pendemo banyak meninggal. Hal ini memicu kemarahan yang luar biasa dari masyarakat. Besoknya, 9 September, ternyata demo tak kunjung redah. Gedung parlemen dibakar, kantor presiden diserbu, rumah Perdana Menteri diserang. Situasi kacau balau. Dan mungkin kalian pernah lihat juga ada beberapa menteri yang diarak, dipukuli, hingga dia dilucuti pakaiannya di sungai. Karena itu juga, akhirnya Perdana Menteri KP Sharma Oli nggak tahan tekanan. Dia akhirnya mundur, disusul dengan menteri lainnya yang ikut turun. Bayangin aja, seorang Perdana Menteri yang biasa super kuat, bisa tumbang cuma dalam hitungan hari. Tapi yang paling unik, ini nih. Tanggal 12 September, ribuan anak muda yang udah muak sama politik lama akhirnya pakai cara baru, Discord. Yes, aplikasi chat yang biasanya dipakai gamer tiba-tiba jadi ruang demokrasi dadakan. Ada 100.000 orang gabung di server, mereka debat, diskusi, sampai voting. Dan hasilnya, nama Susila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, dipilih jadi Perdana Menteri interim. Presiden akhirnya melantik beliau dan parlemen dibubarkan. Pemilu baru dijadwalkan tahun depan, Maret 2026. Ini gila banget, dunia sampai tercengang. Didominasi anak muda, dan dengan cara anak muda juga, yaitu pakai Discord. Konsekuensi dari demo ini jelas nggak kecil. Ratusan orang luka-luka, puluhan orang meninggal dunia akibat bentrokan. Tapi di sisi lain, rakyat Nepal berhasil buktiin kalau suara rakyat bersatu nggak ada yang bisa nahan. Pemerintah terpaksa cabut larangan medsos, pejabat korup tumbang, dan lahirlah pemerintahan baru. Sebuah revolusi digital yang literally lahir dari Discord. Kebayang nggak kalau pemilu di Indonesia pakai cara ini juga? Hehe. Sekarang coba kita tarik ke Indonesia. Pejabat-pejabat di sini kadang juga sama. Sibuk mikirin proyek dan cuan pribadi, flexing, jadinya kan yang tadinya jabatan itu amanah, malah jadi tempat cari cuan yang nggak berkah. Makanya banyak yang korupsi, banyak yang ngambil uang haram walaupun kecil-kecilan. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Ditambah lagi rasa empati yang tidak diterapkan. Flexing, joget-joget, padahal rakyat banyak yang lagi ngos-ngosan. Harga kebutuhan naik, lapangan kerja susah. Jangan sampai kita ngalamin hal sama kayak Nepal.
Karena begitu rakyat muak, apalagi anak muda, jumlahnya gede banget. Suara mereka bisa bikin pemerintah goyang bahkan tumbang. Jadi buat pejabat kita, dengerin rakyat, kerja sesuai amanah rakyatnya. Karena ketika rakyat udah nggak percaya lagi, semua fasilitas dan jabatan nggak ada artinya. Kasih paham, Lur. Jadi, dari apa yang terjadi di Nepal, kita bisa belajar satu hal penting. Suara rakyat itu jangan pernah disepelekan. Ketika pejabat sibuk dengan kepentingan pribadi, sementara rakyat lagi kesusahan, ujung-ujungnya bisa berbalik jadi bumerang. Harapannya, Indonesia nggak perlu ngalamin hal serupa. Semoga para pemimpin kita bisa lebih empati, lebih dengerin suara rakyat, dan fokus kerja buat kebaikan bersama. Karena kalau rakyat sejahtera, negara juga ikut kuat. Kasih paham, Lur. Semoga Indonesia makin baik ke depannya. Terima kasih sudah nontonin Kasih Paham, kasih tahu kalau ada yang salah, dan sampai ketemu di video berikutnya.